Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Jadi ritual itu harus berimplikasi di kehidupan nyata gitu ya? Ritual itu ya? Iyalah, yang namanya ritual itu adalah suatu simbol ketika kita mengejawantahkannya dalam dunia nyata dan karya nyata, itu kita mengerti betul apa yang kita simbolkan itu, begitu loh. Okay. Makanya kan di Al-Quran juga kan disebutkan, karena kita Islam, sekali lagi karena kita Islam, akhirnya kita menggunakan kitab suci agama Islam, yaitu Al-Quran. Di sana kan disebutkan fawailu lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Jadi celakalah mereka yang sholat dan mereka lalai, begitu kan? Lalai itu bukan dalam artian 5 waktunya itu, tidak. Bukan itu saja gitu ya? Bukan itu saja. Lalai itu dalam artian mereka tidak mengetahui makna spiritual dari yang mereka lakukan. Iya. Yang dibaca. Gitu, Kang, ya? Iya. Makanya kenapa diperintahkannya mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat. Oke. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara mendirikan dengan melaksanakan. Mendirikan itu kita mengetahui betul simbol dari yang kita lakukan. Satu contoh kenapa sholat itu harus Al-Fatihah ya. Yang wajib kenapa Al-Fatihah. Itu jarang dijelaskan loh. Kenapa jarang dibedah? Nah sekarang di dalam Al-Fatihah itu kan ada Bismillah ya. Betul. Satu itu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah, dengan nama Allah. Jadi apapun yang kita lakukan itu Bismillah, dengan nama Allah, dengan nama Ilah yang kita sembah. Berarti bukan dengan nama duit kan ya? Bukan dengan nama status, bukan dengan nama gelar, bukan dengan nama ijazah, bukan dengan nama yang namanya hal-hal lain lah selain Ilah atau Allah yang kita sembah, begitu kan ya? Oh, itu maknanya luar biasa itu. Dan itu yang tidak pernah dijalankan oleh banyak sekali umat saat ini. Iya, lihat saja. Ketika kita sekolah, apa yang kita cari? Lulus, sertifikat. Nilai terbaik. Nah, itu kan kata Kang Romi, beda lagi. Mungkin yang orang lain carinya itu adalah status. Mungkin orang yang lain cari itu adalah nanti pekerjaan. Jadi dia sekolah dengan nama status, dengan nama gelar, dengan nama pekerjaan, dengan nama hal-hal yang lain. Dengan nama Allahnya mana? Nah itu gimana kan aplikasinya dengan nama Allah dalam hal ketika belajar itu gitu, ketika indikator bedanya gitu kan? Betul. Udah benar nggak nih dengan nama Allah masuk? Bisa jadi gitu. Pergi ke satu tempat yang sama ke sekolah, tapi kan niatnya macam-macam. Nah kalau yang niatnya, dan niat itu diajarkan loh. Niat itu diajarkan. Iya. Sekarang orang tua kita menuntut apa pada kita? Iya. Punya ini, punya itu, bisa begini, bisa begitu. Kan niat kita dikendalikan oleh orang tua ya. Iya. Jujur sajalah. Termenung kan? Iya. Jadi banyak diem nih pada rumah. Jujur sajalah niat kita itu. Iya. Jadi niat kita dikendalikan oleh orang tua kita, bukan dikendalikan oleh ajaran agama kita. Kan agama itu aturan gawe manusia. Soalnya biasanya kalau yang mengikuti sistem pendidikan yang berlaku saat ini gitu, untuk menyelesaikan suatu jenjang itu harus dengan karya tulis gitu, bukan karya nyata gitu ya kalau dilihat-lihat. Kayaknya bukan sistem pendidikan deh kita sekarang. Oh bukan kan? Apa tuh? Sistem pengajaran deh. Oh iya. Waduh, iya. Beda. Pengajaran. Beda. Miss lagi. Sistem pengajaran dan sistem pendidikan itu lain. Ya. Karena pengajaran itu adalah doktrin. Doktrin, kita didoktrin untuk menjadi robot-robot dan semua harus nurut pada dosen-dosennya. Begitu kan? Iya, betul. Tidak boleh seseorang mahasiswa itu dia membuat suatu karya yang berbeda, yang tidak sesuai dengan selera pembimbing. Betul. Padahal harusnya membimbing, ini malah gimana? Harus nurut aja gitu. Iya, jadi ini membuat mahasiswa itu menjadi robot, bukan begitu. Makanya lihat dengan sistem ajaran sekarang itu, lihat negara ini tidak maju kan? Fakta. Iya, yang mengikuti sistem pengajaran berapa juta manusia gitu. Betul, berapa ratus juta hitungannya, bahkan miliar.
Iya, iya. Makanya kenapa dunia ini tidak maju. Akhirnya penemu-penemu itu hanya 1, 2, dan itu pun zamannya jauh-jauh kan. Tidak maju, tidak damai, tidak sejahtera Betul. juga ya. Dan akhirnya saling menjelek-jelekan antara satu institusi dan institusi yang lain kan. Iya, iya. Karena apa? Karena selain mereka itu mengajar, kedua mereka nyari duit. Oke. Begitu kan? Karena itu adalah industri, namanya industri pengajaran. Iya, pengajaran. Oh, itu pun industri ya. Industri, Kebiasaan ngomong pendidikan lagi ya. Industri pengajaran. industri pengajaran. Iya, karena manusia-manusia itu diajarkan untuk tidak menjadi dirinya sendiri. Tidak menjadi dirinya sendiri. Oh, tidaklah. Tapi manusia itu harus menjadi dirinya sendiri kan? Begini, kalau misalnya dia menjadi dirinya sendiri, dia berhak untuk membuat referensinya sendiri, kan begitu ya. Dengan meneliti sendiri dan membuat referensi sendiri. Tapi kalau misalnya dia menjadi orang lain, dia akan diajarkan untuk menggunakan referensi orang lain, kan? Iya, iya betul. Tapi yang wajar sekarang begitu ya, yang berlaku. Iya, justru itu makanya kenapa negara kita jadi nggak maju kan ya? Iya. Mempertahankan pendapat orang gitu. Betul, lihat fakta. Jadi tidak mencoba cari fenomena kira-kira analisa, tapi ini enggak. Coba bandingkan menurut teori yang udah ada, fenomena apa itu gitu. Jadi sesuai yang udah ada aja, tidak bergerak, tidak melompat gitu ya. Dan Diam di tempat. itu di belakang meja kan? Iya betul. Iya, bukan turun ke lapangan. Turun ke lapangannya paling berapa kali? Iya, itu Cuma di minta belakang data meja. aja, nggak Betul. mengamati. Dan itu juga biasa nyontek dari skripsi sebelumnya. Lihat-lihat, Para leluhurnya ya. iya lihat-lihat di perpustakaan Bung Susah teh gini. Iya. Fotokopi maksudnya gitu ya. Fotokopi, kumpul-kumpul, ambil ini, ambil itu, comot sana, comot sini, kasihin ke pembimbing, sampai pembimbing coret-coret lagi, balik lagi, jadi benci ke pembimbingnya gitu kan, jadi kehel dan sebagainya. Nah, akhirnya apa yang ada di sana? Iya. Apa yang ada di sana coba? Padahal itu belasan tahun dari umur kita ya dihabiskan. Betul. Sebagian besar dari kita gitu. Bukan cuma umur yang dihabiskan ya. Duit, biaya juga dihabiskan untuk hal-hal yang sebetulnya tidak pernah kita pakai nanti ilmunya ya. Ya tidak semuanya kita pakai sih memang harus diakui. Terus ada yang bilang itu kan pola pikir Kang, nanti dulu. Nanti dulu, emang ya pola pikir kita bakal terdidik oleh hal-hal semacam begitu? Tidak juga. Kalau misal pola pikir kita menjadi baik semua, negara ini maju dong. Iya, gitu kan. Maju tertib. Iyalah, semuanya beres. Lihat di jalan, jangan jauh-jauh. Pola mereka mengendari kendaraan aja lihat. Ya. Itu adalah sebuah pola-pola yang sudah terbukti yang namanya pengajaran itu gagal. Satu, mereka lebih banyak melanggar lalu lintas gitunya. Jelas. Terus mereka ingin ini shortcut gitu, jalannya selalu shortcut dan mereka tidak peduli pada orang lain dan sebagainya. Yang penting itu urusan mereka duluan gitu. Terus mereka sedikit rada terganggu saja melotot begitu kan. Oh iya. Nah, terus mereka salah tapi ngotot. Iya. Nah gitu kan. Kalau salah marah-marah aja. Iya, ngotot. Terus udah benernya bangga lagi ya. Iya. Terus kalau udah salah tapi menang dia, yang itunya mengalah, dianggapnya dia menang gitu kan. Iya. Nah, karena memang di sistem pendidikan semacam, bukan sistem pendidikan, ya sistem pengajaran semacam begitu. Dalam sistem pengajaran yang sekarang itu dididik untuk menang dan kalah kan? Menang dan kalah. Iya, karena tidak dididik untuk bekerja sama, berdidiknya itu untuk berkompetisi. Iya. Akhirnya muncul yang namanya nilai, yang namanya benar dan salah sesuai selera dari mereka yang mengajarkan sesuatu pada kita, dan akhirnya ya rusaklah kita. Harusnya sistem pendidikan, ini sistem pendidikan ya, bukan sistem pengajaran. Sistem pendidikan itu adalah bagaimana kita bukan berkompetisi, tapi bagaimana kita bekerja sama, berkolaborasi, saling melengkapi, lalu membentuk sesuatu bangunan. Sadar atau tidak sadar kita itu memang sudah dirusak dan lagi dirusak. Begini kita itu kebanyakan literatur ya. Kebanyakan yang ngeluarin pendapat. Referensi itu penting. Iya. Tapi tidak pernah dijalankan kan, hanya jadi koleksi ya. Iya sih dibaca dijalankan masih belum walaupun sudah berbuku-buku. Itu dia, makanya yang namanya referensi itu jangan ditumpuk. Referensi jangan ditumpuk. Jangan ditumpuk. Yang ditumpuk itu adalah amal. Tidak ada perintah menumpuk referensi kan ya? Iya betul. Tidak ada perintah untuk menumpuk referensi. Tidak ada perintah untuk menumpuk hanya sekedar pengetahuan-pengetahuan yang nanti justru tidak kita pakai. Tidak ada. Yang ada adalah mengumpulkan amal.
berarti kita mengumpulkan action. Apa yang bisa kita berikan kita pada umat, itu yang penting kan ya? Iya, iya. Iya. Tapi bukannya orang yang berilmu itu lebih ditinggikan kan? Beberapa derajat katanya lebih. Betul, asal ilmunya dipakai dengan baik dan benar. Ada asalnya ya? Asal ilmunya dipakai dengan baik dan benar, dan ilmunya itu dijawantahkan untuk kehidupan sehari-hari dan berupa karya nyata, begitu loh. Oh gitu. Jangan cuma jadi koleksi aja. Jangan lebih ke koleksi Bagi gelar. pengetahuan itu. Iya, gelar panjang, bari jeung eueuh gadag gitu kan kasar. Sekolah belasan tahun gitu ya. Belajar. Bari tungtungna menghasilkan naon da eueuh gitu, tapi tidak ada. Jadi akhirnya berupa makalah, jadinya berupa buku. Dan itu pun dia nyontek dari referensi-referensi yang ada, dicontek kemudian dikumpulkan jadi buku begitu kan ya. Lalu dia jualan buku. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.